Perusahaan apa tuh? Perusahaan cilok. Kamu itu nggak usah ngarang-ngarang, Devin. Mau kerja di perusahaan segala macam ini itulah. Aduh, kamu mau dapat uang dari mana buat kerja di perusahaan? Iya, kalau aku sama si Ega emang sudah terlahir kaya. Nih buktinya, aku sekarang jadi manajer di perusahaan. Kalau si Ega jadi asisten manajer aku. Kalau kamu, ya nggak mungkin lah, Vin. Aduh, kamu ngimpi kerja di perusahaan. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua akhirnya nyampe juga. Mas Abi mana ya? Tadi katanya ini udah OTW, tapi kok belum nyampe. Ini kan taman kota. Oh, mungkin kena macet kali ya. Secara kan di kota ini banyak banget lampu merahnya. Ya mungkin masih lagi di jalan, perjalanan ke sini lagi kena macet. Ya udahlah, aku tungguin aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya enak nih kalau masih tunggu di sini sekalian jalan-jalan. Ya kayaknya di sana tuh ada bazar deh. Awan lagi juga lama banget gak pernah kesini. Ya bukan lama sih, cuman aku baru sempet sekarang buat pergi. Ya jam-jam segini di taman kota. Aku kan juga pengen jalan-jalan. Apa aku nungguinnya sambil pergi keliling sini dulu ya? Tapi kalau nanti aku pergi keliling, Mas Abi datang nyariin aku lagi. Gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, masih jam segini juga. Mungkin Mas Abi masih lama. Jadi aku pergi jalan-jalan bentar aja, kayaknya nggak masalah deh. Kalaupun nanti Mas Abi datang, ya udah, biar nanti dia telepon aku aja. Ya kalau misal nanti akunya udah nyampe sini lagi Mas Abi belum datang, ya udah aku aja telepon Mas Abi. Aku jalan-jalan ke sana aja deh. Udah jam 10:30. Kata orang resepsionis, Bu Vina pergi ke taman kota, tapi kok di sini nggak ada tadi. Apa mungkin di tengah? Tapi di tengah ada pertemuan kayak pertemuan. Itu ada panggung-panggung segala lagi. Aduh, lagian Bu Vina jam segini mau ke taman kota ngapain ya? Aku kan tadi malam rencana mau ngomong sama Bu Vina tentang teman aku. Ternyata di ruangannya nggak ada barusan. Apa aku cari aja ya? Kalau misalkan aku telepon Bu Vina kan nggak enak. Dia kan nggak tahu kalau misalkan aku juga mau kesini. Ya udah deh, mending aku cari aja deh. Loh, Bu. Mas Gita, kok ada di sini? Iya, saya ada kepentingan nih sama Ibu. Soalnya barusan saya ke ruangan Ibu nggak ada. Wah, Terus saya nanya sama resepsionis soalnya apa namanya? Katanya Bu Vina Bentar. itu mau ke taman kota kayak gitu. bentar deh. Mas Gita nih jam segini bukannya ada di kantor, kenapa malah di sini sih? Ya kan bisa nanti nunggu saya pulang. Enggak, soalnya biar cepat selesai juga ini Bu. Ya terus di kantor itu gak ada yang nge-handle. Kalau Mas Gita di sini, saya juga di sini. Iya, saya cuma ada yang mau diomongin sama Bu Vina. Ntar lagi saya juga langsung balik Bu. Ngomong apa? Gini Bu, ini ada teman saya, dia juga punya satu perusahaan lah. Tapi perusahaannya mau bangkrut nih Bu. Terus dia rencananya mau butuh suntikan dana. Kayak gitu Bu, kalau Ibu berkenan untuk menolong, ya saya nanti bakal pertemukan Ibu sama teman saya. Ini teman Mas Gita yang mana ya?
Ibu gak pernah ketemu sama teman saya yang ini, Bu. Tapi berarti sekarang perusahaannya lagi ini ya, Ya, lagi down. lagi down banget. Ya nggak apa-apa sih Mas, saya juga bersedia. Lagian saya kan selama ini ngebangun perusahaan itu juga niatnya buat ngebantuin orang yang mungkin butuh. Maksudnya kayak butuh suntikan dana dari perusahaan saya. Saya juga sangat bersedia kok kalau misal temennya Mas Gita ini memang lagi butuh sama perusahaan kita, nggak apa-apa. Nanti Mas Gita urusin aja soal entah, saya juga pengen ketemu sama orangnya kan. Nanti saya bakal ngomong sama orangnya buat gimana ke depannya lebih baiknya. Saya berharap Ibu juga bisa menerima perusahaan teman saya, Bu. Soalnya saya ngeliatnya kasihan banget tuh, Bu. Iya, saya juga pasti terima perusahaan temennya Mas Gita kok. Sebisa mungkin saya bakal ngelakuin yang terbaik, karena mau gimana pun kan saya juga dulu kayak gitu. Jadi Mas Gita tuh tenang aja, saya juga pasti bakal ngebantuin kok. Lagian kalau diinget-inget lagi, saya nggak bakal jadi kayak sekarang kalau mungkin dulu gak ada yang nolongin saya. Kan dulu saya juga susah, perusahaan saya juga nggak langsung cemerlang kayak sekarang. Jadi ya banyak orang-orang baik yang menolongin saya, maka dari itu saya juga harus nolongin orang lain kan. Iya, Bu, harus kayak gitu. Memang harus ada timbal balik lah, meskipun bukan sama orang itu. Nah ya, maka dari itu, jadi Mas Gita nggak usah khawatir, saya juga bakal bantuin temennya Mas Gita kok. Berarti sekarang ini Mas Gita mau balik ke kantor? Ya, saya atau... mau bentar lagi saya mau balik ke kantor, Bu. Soalnya kan yaudah. di kantor juga gak ada yang handle. Emangnya mah Bu Vina mau ketemu sama siapa sih? Ini saya lagi diajak ketemuan sama teman saya, cuman orangnya kayaknya masih belum datang deh. Gak tahu lagi sih, saya juga gak tahu mau bahas apa dia. Ini Pak Abi yang kemarin di kantor, Bu. Nah, iya itu Mau Pak ketemu Abi. sama Pak Abi. Iya Mas. Jadi Mas Gita yaudah balik aja dulu ke kantor, nanti saya nyusul. Soalnya saya juga masih ada urusan sama iya, Bu. sama Mas Abi. Ini Bu Vina masih belum ketemu sama Mas Abi? Belum. Jadi udah, ini saya kayaknya mau ini aja deh dulu. Ibu mau ketemu sama Pak Abi dulu? Iya. Kalau misalkan Ibu sudah selesai, Ibu langsung ke kantor juga, Bu. Soalnya takutnya ada tamu yang nyariin Ibu. Temennya Mas Gita. Iya. Iya pasti saya akan nungguin Mas Gita karena saya juga gak tahu sama orangnya kan. Iya. Nanti malah ini lagi salah orang. Ya udah ini Ya udah, kalau gitu saya langsung balik aja, Bu. Oh, ya udah. Ke kantor, soalnya kan anak-anak masih saya tinggal, Bu. Ya udah kalau gitu hati-hati ya Mas Ya, Gita. ya, Saya mari, lanjut Bu. dulu ya. Iya. Jadi begini, sebelumnya aku kan nggak ngomong kenapa aku ajak kamu jalan-jalan ke kota. Iya. Sebenarnya ini sih bukan jalan-jalan ya, tapi ini Ngapain, mau ketemu sama teman lama saya. Dan kebetulan teman lama saya ini dia bekerja di salah satu perusahaan, dan perusahaannya itu sekarang lagi naik-naiknya ya. Jadi kita minta suntikan dana sama mereka. Ya intinya sih kayak gitulah, kerjasama. Ya kan kamu tahu sendirilah sekarang kondisi perusahaan sedang tidak memungkinkan, dan kalau misal nanti terus-terusan seperti ini, kita bukan berkembang nantinya, bukan maju. Iya, bisa Tapi gulung tikar kita, Pak. nah iya itu yang aku khawatirkan. Makanya aku sekarang itu mau ketemuan sama Pak Gita. Ya. Dan intinya lah kita minta tolong, dan aku juga minta tolong sama kamu untuk ngebujuk Pak Gita supaya dia mau untuk kerjasama. Iya deh, gampang sih kalau masalah membujuk, Pak. Bisa. Ya intinya aku percaya deh sama kamu, soalnya kamu kan asisten manajer aku. Iya. Jadi Tenang aja. intinya kamulah yang berperan penting ntar lagi. Sekalipun kamu belum kenal sama Pak Gita, tapi ya pastinya kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu kerjakan. Oke, siap, Pak. Oh iya, Pak. Saya lupa mau ngasih tahu Bapak. Ada apa? Kemarin ada salah satu pegawai kita yang resign, Pak. Kenapa? Alasannya kalau boleh tahu? Ya, karena perusahaan kita sudah mau hampir gitu deh. Mungkin ya aku hari paham. Mungkin karena perusahaan kita sekarang sedang tidak stabil, makanya dia pindah haluan. Ya, Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita bisa rekrut lagi untuk orang-orang yang seperti itu. Oh ya, pasti bisa kok. ini lagi apa? Aku lupa. Mau ngubungin Pak Gita. Coba aja.
Berarti saya nunggu di sini nih Ya, berjamnya atau ikut. di tempat Ya, lain? kita ikut aja ntar lagi. Oh. Oke. Oh, dia di parkiran ternyata, Gah. Sekarang, Gah. Mana? Oh, itu di sana, Pak. Oh, ya. Ayo, cepat. Kita harus manfaatkan ini loh, Gah. Jadi Pak Gita ini orangnya baik loh. Ega, jadi apa ya? Kita harus manfaatkan ini semua untuk kepentingan kita bersama. Kalau kita nggak bisa kerjasama ini, dalam artian kita gagal, aku nggak tahu lagi. Yang ada nanti kita malah pusing dan kita bisa jatuh bangkrut. Aku cuma percaya sama kamu bahwa kamu nggak bakalan ninggalin aku pada saat ya perusahaan kita sedang turun. Ya, kita sudah pernah di posisi ini sih, Pak, sebelumnya. Jadi, aku yakin sih kita pasti bisa bangkit lagi sih perusahaan ini. Oh iya, ya udah, kayak kita harus cepet-cepet deh Iya. keburu Pak Gitanya ini Nggak apa? enak kan kalau nunggu lama. Pergi. Oh ini, selamat pagi Pak Gita. Selamat pagi. Mas Umar sudah dari tadi. Iya, saya lagi nyari Pak Gita. Pak Gita terakhir katanya bilang di parkiran. Iya, barusan saya masih ketemu sama ya atasan saya, Mas Umar. Gimana Mas Umar? Oh iya. Jadi begini Pak Gita, kemarin kan cuman sekilas kita ketemunya. Ya. Jadi perusahaan saya yang sekarang saya pimpin itu sekarang lagi mengalami penurunan kayak gitu, kayak dari segi omset, pemasaran dan lain sebagainya. Mas Ya. Umar nggak usah khawatir. Saya sudah ketemu sama atasan saya. Barusan saya juga sudah ngomong kalau misalkan ada teman saya yang ingin bekerja sama dengan kantor saya. Dan dia juga butuh suntikan dana. Tapi saya tidak menjamin untuk perusahaan Mas Umar bisa berjalan lagi. Perusahaan saya itu cuma bisa memberi dana aja sama ya kerja sama kita. Iya Pak. Mas Umar. Karena yang tahu progres kedepannya di kantor Mas Umar itu Mas Umar sendiri kayak gitu Mas Umar. Iya Pak Gita, saya mohon kepada Pak Gita untuk membantu saya minta tolong banget nih Pak. Soalnya satu-satunya perusahaan yang bisa ngebantu ini hanyalah perusahaan Pak Gita. Soalnya sudah terkenal di mana-mana. Siap. Ngomong-ngomong ini istri Mas Umar? Bukan, ini asisten manajer saya. Oh, asisten manajer. Iya. Tak kirain dia istrinya Mas Umar. Enggak, bukan. Kalau begitu kita mau ketemu sama atasan Pak Gita di sebelah mana? Mas Umar, nanti kita ketemu di kantor aja. Di kantor. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ke kantor. Saya masih ada acara soalnya. Oh iya, mohon maaf ini mengganggu waktunya Ya, Pak Gita. ya, Soalnya nggak apa-apa. saya juga dadakan, bilangnya itu kemarin saya dadakan dan belum ada ini ya jadwal pertemuan, makanya saya. Ya, bener. Dan Mas Umar memang kemarin datang cuma minta bantuan itu. Kita tidak menjadwalkan untuk kita ketemu kan? Ya, ya kalau memang Pak Gita masih ada pekerjaan di kantor, monggo nggak apa-apa dilanjut. Ya Nanti gimana saya telepon lagi. Oke siap, saya langsung ke kantor aja. Iya, iya monggo. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat ini ya lampu hijau. Ya udah, Semoga bisa bekerja sama dengan baik ya. kita langsung ini aja menyusul Pak Gita. Ke kantor ya. Iya, kita ke parkiran. Ayo. Yaudah, yuk. Seperti itu ya Bu. Kalau begitu berarti saya harus mempersiapkan berkas-berkasnya secepat mungkin dong. Iya, Mas Abi, saya juga butuh berkas yang saya butuhkan tadi yang sudah saya omongin. Iya. Saya harap Mas Abi nanti bisa langsung mempersiapkan semuanya, biar nanti saya tinggal ini ngelihat lagi, langsung koreksi lagi. Takutnya mungkin ada yang kurang gitu Oh, kan. Nanti siap. Mas Abi bisa langsung datang ke perusahaan saya. Siap kalau gitu Bu. Jadi kan Ibu nanti tinggal cek lagi, jika ada kekurangan nanti tinggal saya lengkapi lagi kan, seperti itu Bu ya. Nah, ya, jadi karena kan kalau kalau berkas-berkas kayak gitu nggak boleh sampai ada yang Iya. kurang sedikit gitu kan, itu juga berpengaruh buat kedepannya. Jadi saya harap ya secepatnya aja ya Mas. Kalau bisa besok udah harus siap. Kalau seandainya ntar lagi saya selesaikan, bisa diantar tar sore Bu? Oh boleh, boleh, bisa kok. Jadi Kalau saya lebih cepat lebih baik. Oh iya, saya juga mohon bantuannya Bu ya.
mudah-mudahan ibu sudilah membantu perusahaan saya yang sedang lagi anjlok-anjloknya kayak gini. Dan saya juga sudah nggak ada harapan lagi kecuali saya tuh berharap sama perusahaan ibu. Ih, Mas Abi nggak boleh ngomong kayak gitu. Saya pasti ngebantuin. Saya pasti bantuin perusahaan Mas Abi kok. Kan dari awal saya juga udah bilang kalau saya bakal sebisa mungkin memaksimalkan bantuan saya untuk Mas Abi. Jadi Mas Abi nggak perlu khawatir. Ya, makasih banyak Bu atas kebaikan ibu. Mungkin kalau nggak ada ibu, saya nggak bisa bernafas lega kayaknya. Enggak lah, saya itu cuma perantara. Saya juga dulu kayak gitu kok. Cuman banyak orang-orang baik di sekeliling saya yang bantuin saya. Makanya sekarang saya bisa sukses kayak sekarang. Jadi udah waktunya saya buat ngebantuin orang lain yang lebih membutuhkan dari saya. Iya, betul Bu, betul banget. Ngomong-ngomong, habis ini Bu mau kemana? Saya habis ini masih mau ketemu sama temannya Mas Gita. Katanya udah janjian gitu. Saya lagi ada urusan juga sih dulunya. Jadi Mas Abi ini mau langsung ngurusin berkas-berkasnya? Iya, saya mau langsung ngurusin berkas-berkasnya biar ntar sore biar langsung diantar gitu loh Bu. Nah, kalau semisal masih ada yang perlu diperbaiki lagi, akan besoknya tinggal diperbaiki lagi gitu loh Bu. Iya, ya udah Mas Abi, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mau ke perusahaan saya, mau ke kantor, tinggal kabarin saya aja. Setakutnya saya lagi di luar. Siap kalau kayak gitu Bu. Ya udah kalau gitu. Saya kayaknya mau ini duluan deh Mas. Saya takutnya nggak mau makan dulu Bu. Oh enggak, makasih. Kasihan Mas Gita takutnya nungguin temen. Oh iya. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Mas Hati-hati Abi. Bu ya di jalan. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Bu Vina sudah cantik, cerdas, baik hati juga. Memang jarang-jarang ya ada orang yang sebaik dia. Ada kadang orang, cuman kan dia tuh nggak bakalan mau membantu kalau mereka sendiri tuh dirugikan atau nggak ada hasil lah buat mereka. Kebanyakan kan orang-orang zaman sekarang, apalagi yang namanya perusahaan besar lagi anjlok, terus minta bantuan, yang jelas yang membantu pasti minta imbalan. Beda lah sama Bu Vina, memang orangnya ini baik banget. Sudah kalau gitu aku harus siapin semua berkas-berkasnya biar ntar sore diantar. Kalau ada kekurangan dalam berkas-berkasnya kan besok bisa dilengkapi, nggak keburu-buru. Kalau masih diantarkan besok minta dilengkapi bisa-bisa sampai lusa dong. Karena aku butuh banget sekarang bantuan dari perusahaannya Bu Vina. Makan sudah, sekarang kita tinggal ke kantornya Pak Gita, oke? Sudah planning nih Pak, mau ngomong apa aja. Kok Itu punya si Vina ya, teman kita. Vin. Tuh, kan oleh beneran. iya Vina? Aduh, sombong betul kamu, ada temennya nggak Maaf banget, tadi kan Vina lihat HP, jadi nggak kelihatan kalau ada kalian. Hai kalian, apa kabar? Baik. Gimana? Sibuknya apa sekarang? Kesibukan aku sekarang Ya, masih jualan itu kan? Iya masih jualan. Usahanya? jualan apa? Kan kemarin kamu jualan gorengan nggak sih? Waktu masih sekolah. Kamu jualan gorengan di sini juga. Masih? Kok kalian nanyanya gitu sih? Enggak. Ya siapa tahu kamu masih berlanjut, soalnya kan ya kamu jualan pinter tuh waktu masih sekolah. Iya. Sekali ini langsung ludes semuanya. Enggak, aku udah nggak jualan itu kok. Oh, udah berhenti. Jualan apa emangnya sekarang? Udah nggak jualan. Oh sekarang pengangguran ya? Nggak kerja, Pi? Nggak kerja nih? Hah? Emang kenapa sih? Ya enggak, kita nanya aja gitu. Kan kita respect sama kamu, jadi kita kan tanya. Iya kalau sekarang lagi free aja. Sebenarnya ya kerja, cuman kerjaan aku sekarang lagi nyantai. Kerja apa emangnya kok kerjanya santai? Kerja di salah satu perusahaan yang ada di sini. Wah. Perusahaan apa tuh? Perusahaan cilok. Kamu itu nggak usah ngarang-ngarang Devin, mau kerja di perusahaan segala macam ini itulah. Aduh, kamu mau dapat uang dari mana buat kerja di perusahaan? Iya, kalau aku sama si Ega emang sudah terlahir kaya.
Nih buktinya aku sekarang jadi manajer di perusahaan, kalau si Ega jadi asisten manajer aku. Kalau kamu ya nggak mungkin lah, Vin. Aduh, kamu ngimpi kerja di perusahaan. Nah, Mana mungkin orang yang tukang jualan gorengan tiba-tiba kerja di perusahaan besar. Kamu ini kenapa sih kok nggak percaya gitu? Siang bangun, jangan mimpi terus. Loh, ya enggak, maksudnya kenapa kalian nggak percaya gitu? Emang ada yang salah kalau misal kayak aku yang awalnya penjual gorengan, terus tiba-tiba aku kerja di salah satu perusahaan yang ada di kota ini tuh hal yang nggak masuk akal. yang nggak masuk akal betul dan bener, itu di luar jangkauan deh kayaknya. Luar nalar. kamu itu Ya itu kan cocoknya kalian gini kamu itu cocoknya cuman ya kalau nggak jadi pengusaha gorengan ya pasti kerja sama orang, kerja di restoran atau enggak ya jadi tukang sapu lah, asisten rumah tangga kayak gitu. Itu pantas pekerjaan buat kamu. Hah, kamu nggak usah kerja di ini deh, nggak usah kerja di perusahaan. Lagian perusahaan mana yang menerima kamu? Ayal banget. Sudah siang juga masih mau mimpi. Aku tuh di sini ngomong apa adanya. Aku ngomong di sini yang udah emang beneran fakta. Jadi kalian nanya aku kerja di mana? Ya udah aku jawab aku kerja di perusahaan. Ya perkara kalian nggak mau percaya ya udah nggak masalah. Yang penting aku udah jujur. Enggak. Emang ada orang yang kerja di perusahaan pakai sendal kayak gitu? Iya, minimal pakai sepatu. Nih, pakai kayak gini kalau emang kerja di perusahaan, Vina. Kamu itu malu-maluin. Ya emang kenapa sih sendal aku? Ya, kamu udah dari situ sudah kelihatan bahwa kamu itu nggak kerja di kantor, Vin. Ya kan aku tadi bilang aku hari ini itu Sekarang itu jam kantor, jam orang bekerja. Kalau kamu bekerja, masa kerja pakai sendal kayak gini? Kamu siapa emangnya? kan tadi aku udah ngomong aku sekarang lagi free, makanya aku perginya keluar. Ya masa aku harus sepatuan segala? Masa Ya udah, masa mau pakaian aku harus formal? Gak mungkin kan, cuma jalan-jalan di kota doang. Kamu bilang free, kalau kamu jabatannya manajer yang punya perusahaan, baru kamu bilang free. Seenaknya kamu kerja. Aku nggak percaya sama kamu kalau kamu itu kerja di kantor deh. Ya Pak, paling lama-lama juga. Ya udah, kalau kalian itu nggak percaya nggak masalah. nggak jadi Atau jangan-jangan gini, kamu itu berangan-angan pengen kerja di perusahaan tapi kamu nggak keterima, makanya kamu depresi sekarang. Aduh. sorry banget ya. Kamu tuh kalau emang nggak seneng atau mungkin ada masalah sama aku, bisa nggak sih diomongin baik-baik aja, nggak harus kayak gini caranya. Ini kayak kesannya agak merendahkan ya gitu ya. Iya. Kita bukan merendahkan, Vin. Kita itu menyadarkan kamu biar kamu itu terima kenyataan. Iya, dan ngomong apa adanya tanpa harus dibuat-buat loh kayak gitu. Itu kasihan. Ya kalau kita emang udah nyata kerja di kantor, kalau nggak percaya kamu datang aja ke kantor Channel Production. Di sana pasti kamu bakalan ketemu sama kita berdua. Main-main deh ke kantor biar tahu. Kalau perusahaan kamu perusahaan apa? Hah? Perusahaan kilo. Kalian kerja di perusahaan Channel Production. Ya iyalah, kenapa sekarang itu perusahaan itu lagi maju-majunya, lagi berkembang-kembangnya, Vin. Banyak orang yang ingin kerja sama perusahaan kita. Kalau boleh tahu jabatannya apa ya, Mas? Aku kan sudah bilang tadi, aku itu seorang manajer sekarang dan dia adalah asisten manajer aku, si Ega. Aku ngerekrut teman sendiri. Oh gitu. Tapi setahu aku kayaknya perusahaan itu bukannya lagi mau bangkrut ya? Enak aja. Gini nih, kalau orang nggak bisa nyaingin, bisanya ngejelekin. Aku nih tanya karena setahu aku info yang aku dapat di sana itu Info dari mana? Udahlah, kamu nggak usah berhayal kemana-mana deh. Perusahaan aku sekarang itu lagi nih naik daun. Kamu Kenapa? Dia pasti iri tuh. Iya, kalau kamu mau kerja sama kita, bilang aja, nggak usah ngejelekin kayak gitu. aku tuh nggak punya penyakit hati kayak kalian. Aduh, Ya. nggak Aku punya tuh nggak penyakit. bakal iri atau apapun. Malah kalau misal perusahaan kalian beneran lagi baik-baik aja, aku bahkan sangat mengapresiasi. Maksudnya kayak aku bersyukur gitu kalian berdua jadinya aman kerjanya. Tanpa harus diapresiasi sama kamu. Kita itu sudah bisa ngejalanin sendiri, nggak usah support, mending support aja diri kamu supaya bisa bekerja di perusahaan. Ya udah. Maka dari itu kalian berdua tuh nggak perlu ngurusin aku. Urusin aja
kalian sendiri kalau misal kalian berdua gak mau diurusin sama orang lain? Oh ya udah, kamu pergi aja. Ya udah, emang mau pergi kok. Kita masih banyak waktu nih Ya daripada udah. ngeladeni kamu nanti. Ya udah, dipersilahkan ya. Bapak dan Ibu Ega, disilakan. Saya mau pergi juga. Banyak waktu yang terbuang buat orang yang nggak penting. Ih, Waduh, apes banget sih ketemu sama mereka berdua. dasar. Oh, jadi di sini kantornya. Wah. Ini nih yang terkenal, aku sih cuman sekedar lewat aja. Hebat ya, si Gita bisa kerja di sini. Ya, nanti kalau sudah ada pembangunan ya. Nah, ini Pak Gita. Pak, Udah minta di sini. jadi kita langsung ke mana ini? Pak? Ini Mas atasan saya masih ada di luar, masih belum datang. Oh. Saya bilang tadi, ini mungkin udah pagi sudah datang saja. Bilang kalau dia sudah ada di jalan. Oh ya, nggak apa-apa Pak Gita. Wah, ternyata kantor Pak Gita ini, wah, megah ya. Ya? Iya. Ya ini kantor saya, tapi kantor bos saya. Iya ya, ya semoga saja suatu saat nanti dengan berkat dari kerjasama dari Pak Gita ini. Ya mudah-mudahan Mas Umar juga bisa membangun kantor seperti ini, Mas Umar. Bangun kantor yang ini nggak seperti apa yang diinginkan Mas Umar. Ya Pak Gita, untuk sementara saya sudah bisa merasakan jatuhnya itu seperti apa, sakitnya seperti apa, dan kalau pemimpin itu kan pastinya lebih pusing daripada anak buahnya kayak betul, gitu. betul. Tidak kalau gitu kita masuk aja ke ruangan. Oh iya. Untuk berkas-berkasnya saya masih taruh di kendaraan Pak Gita, nggak apa-apa? Lagi kalau misalkan bos saya sudah datang, buka mobil aja. Iya iya. Iya. Ini bos saya. Bu. Ini teman saya mau ngajak kerja sama Temannya Mas Gita. Iya. Vina. Kita salah orang. Salah orang gimana? Enggak. Ini beneran atasan Pak Gita. Iya. Iya, ini atas saya, Mas. Pimpinan perusahaan di sini. Ya, benar. Yang punya. Masa saya mau bohong sih sama Suma? Enggak. Oh ya, selamat datang ya Mas Umar di perusahaan. Iya, Vin. Kamu mau bilang Vincent kayak gitu? Oh nggak apa-apa Mas Gita. Udah kenal. Oh, bagus dong kalau sudah kenal nanti. Kau diem aja. Nanti kan gampang kalau misalnya sudah sama-sama kenal kita. Ya dari saking kenalnya, saking akrab banget gitu ya, saya sampai tadi sempat ada ya terlibat perdebatan sebentar sama mereka berdua gitu. Saya gak nyangka deh kalau misal ternyata kota ini tuh agak sempit ya. Ternyata orang yang mau saya tolong, yang ternyata emang butuh banget bantuan saya itu adalah kalian berdua. Saya mau yang depan itu Vina. Oh jadi gini Mas Gita, tadi saya sempat ketemu mereka berdua di jalan, terus mereka ngata-ngatain saya karena saya itu dulunya seorang penjual gorengan. Dan mereka beranggapan kalau saya itu sekarang lagi ya gak bakal kerja, dan saya juga gak bakal keterima di suatu perusahaan besar di kota ini. Jadi secara tidak langsung mereka berdua udah otomatis menghina saya dan merendahkan saya. Ya saya nggak apa-apa sih, nggak terlalu mempermasalahkan, cuman yang saya sayangkan di sini karena mereka berdua ini sudah butuh, tapi etikanya memang sangat minim. Mereka berdua berpendidikan, tapi tata cara bicaranya kurang bisa Mungkin diperbaiki. perusahaan kamu itu anjlok kan, itu juga ulah kamu sebenarnya. Nah. Mungkin kamu juga sama kliennya juga kurang sopan atau kurang mengenakan lah, kayak gitu. Jadi klien kamu juga kabur semua. Jadi kalau misalnya kamu masih tetap berperilaku kayak gitu, etikanya kamu kurang, kamu jangan berharap untuk perusahaan kamu bakal naik lagi. Nah, dari situ, oh ya, bukannya tadi katanya seorang manajer, dan saya tadi juga udah sempat bilang kan kalau setahu saya perusahaan Channel Production itu sekarang lagi anjlok-anjloknya. Jadi kenapa kalian berdua melangit? Mohon maaf Vin sebelumnya Vin. Betul apa yang kamu katakan, perusahaan yang saya pimpin sekarang mengalami penurunan drastis lah, intinya mau bangkrut kayak gitu. Ya gimana gak mau berturun drastis kalau manusianya yang kerja kayak kalian berdua ini gak bisa ngehargain orang lain, bahkan gak bisa jadi penolong buat orang lain.
Aku minta maaf Vin, soal yang tadi aku minta tolong Vin untuk bantu perusahaan saya ya Vin. Supaya bisa ini Boleh lagi. Iya. Kalau misal saya ngebantuin kalian berdua, terus perusahaan kalian itu nanti naik lagi, sukses lagi, kalian lupa diri lagi kayak sekarang. Gini Mas, Kayaknya kamu salah paham deh. Kita kan tadi nggak ngatain kamu. saya tegaskan lagi untuk masalah kelanjutan Salah kerjasama ini. paham. Ini ada di tangan Bu Vina. Kalau misalnya Bu Vina sudah nggak mau untuk kerjasama ini berlanjut, ya saya sudah nggak bisa apa-apa, Mar, karena Bu Vina atasan saya di sini. Vin, tolong maafin kita ya Vin, tolong bantu kita Vin. Kita dong. Kenapa kalian sekarang malah mohon-mohon minta bantuan? Bukannya dari tadi kalian itu meremehkan saya. Kita nggak ngeremehin. Kamu Terus? salah paham. Kita bercanda Vin tadi Vin. Bercanda, kalian anggap tadi itu cuman sekedar bercanda, tapi mohon maaf banget, semua perkataan kalian berdua tadi itu gak aku anggap bercanda. Jadi ya udah, mohon maaf juga nih. Jadi soal kerjasama kita kayaknya harus cari perusahaan lain aja deh. Ya emang sih tujuan saya membangun perusahaan ini juga pengen ngebantu orang-orang, tapi kalau ngebantuin kayak kalian berdua kayaknya nggak bisa deh. Takutnya nanti malah kalian makin menyalahgunakan jabatan kalian yang mentang-mentang udah sukses. Jadi ya udah ya Mas Gita udah tahu kan jawabannya saya. Jadi saya juga udah gak mau, saya membatalkan kerjasama ini. Jadi saya harap Mas Gita bisa mengurusi ini dengan baik ya. Bisa dikasih tahu sama temennya untuk segera pergi dari perusahaan saya. Soalnya halaman saya takutnya kotor. Ya udah, mungkin Yaudah kalau gitu saya mau ke ruangan saya dulu ya. lanjut dulu. Kamu sudah dengar sendiri kan, Mas? Bu Vina sudah nggak mau nerima kantor kamu. Jadi saya sudah nggak bisa melobi lah istilahnya. Ya ini sudah memang risiko kamu. Kamu juga kenapa sih, Mar? Kalau misalnya ketemu sama teman kamu atau teman kamu yang masih belum sukses, kenapa kamu bisa merendahkan kayak gitu? Ini memang sudah risiko kamu, Mar. Jadi saya minta maaf, Mar, sama kamu dan juga asisten manajer kamu. Saya sudah nggak bisa bantuin kamu. Dan sekali lagi saya minta maaf, saya langsung ke ruangan saya dulu. Kayaknya Ya apa nih? ini kesalahan kita berdua juga tadi. Ya udah, mau gimana lagi? Ya mungkin akibat dari perbuatan kita, ya kita harus terima risikonya, emang udah kayak gitu. Lain kali kalau misal kita ada orang yang seperti itu, ya janganlah suka merendahkan, buat pelajaran aja buat kita berdua. Udah, kita balik. Kita cari orang